أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Persahabatan jemaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sebagaimana yang antum dan ikhwan yang ketahui, insyaallah taala yang khilal yaumi setelah 2 hari ini insyaallah taala Sabtu dan Ahad yang bertepatan dengan tanggal berapa? 17 Syawal. Ya, 17 Syawal di tahun 1432 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal berapa? 16 September. Ya, Syawal 19. Kalau apa? September. Ya, tahun 2011 di Masjid Nurdin di Kota Jambi, wajibnya bagi umat untuk mengembalikan perkara-perkara ini kepada para ulama salaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama tentang perkara-perkara fitnah. Insyaallah taala juga saya mendapatkan download fatwa yang terbaru daripada Syekh saya Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dan ini insyaallah taala akan kita masukkan juga sebagai poin dan terjemahan di majelis ini, imma pada hari ini, imma besok. Insyaallah taala demikian. Dan para saudara rahmatullah dan iman kepada Allah Azza wa Jalla, panduan kita di dalam pembahasan ini adalah kitab, yaitu dirasat di mana al-ilmi wal amal wal da'wah, dengan judul Qawaidu fi Ta'amuli ma'al Ulama. Qawaidu fi Ta'amuli ma'al Ulama, taqdim سماحة الشيخ الوالد العلامة رحمه الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله الباز. Karya daripada Syekh Abdul Rahman Ibnu Mu'alla Al-Waihab. Dan kitab ini diberi takdim muqaddimah pendahuluan. Kalau dari bahasa kita tafsiri oleh orang tua di dalam dakwah salafiyah ini di abad ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala,
yang beliau adalah salah seorang ulama dan bahkan merupakan Syekhul Islam di abad ini. Dan saya pribadi alhamdulillah berapa kali ketemu dengan beliau, baik itu di Mekah dan di Riyadh. Sudah meninggal dalam umur sekitar ya. Dan dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Mu'alla Al-Wadi. Aku jadi agak lupa, saya nyuruh Ustaz Masrum fotokopi mukadimahnya. Mukadimahnya adalah sangat penting kali juga kalian. Ya, kalau bisa kalau nanti fotokopi, ya, ada mukadimah? Tidak ada. Ada. Nah itu lupa. Nanti kalau selesai ini, kalau tidak selesai nanti yang fotokopi aja. Kalau mukadimahnya bagus juga penjelasannya. Ya, benar ada. Di Muqaddimah rahimahullah setelah beliau memuji Allah tabaraka wa taala dan beliau jelaskan kepada kita di bawah ya. Adapun selanjutnya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia terhadap umat ini, dan karunia yang besar itu adalah dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 94. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat karunia kepada orang-orang ini yang sekira-kira di mana Allah Tabaraka wa taala telah mengutus ihim pada mereka tersebut seorang rasulan min anfusihim, seorang rasul daripada kalangan mereka. Maksudnya adalah Quraisy, orang Quraisy, dari keturunan mereka, dari bani mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, dan Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah. Wahyi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma jaa min 'indihi syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang daripada pribadi beliau sedikit pun. Seluruhnya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma kharaja minni illa haqq. Belum diukur. Wa ma kharaja minni illa haqq. Itu tunjuk bibirnya, lisannya tunjuk oleh dia. Tidak ada yang keluar daripada mulut saya kebenaran. Kebenaran yang Rabbika. Pada takulan dan mencari kebenaran daripada Rabb, jangan tidak merasa ragu. Nah, gimana berkata Allah Tabaraka wa Ta'ala yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan dibersihkan mereka tersebut minal syirkiyat, minal wataniyat wal kuburiyat. Dibersihkan kaumnya yang dia datang tersebut daripada kesyirikan, daripada wataniyah, pengagungan, pengkhususan terhadap berbagai benda-benda, baik hajaran, syajaran, baik itu batu atau pohon. Dan itu adalah merupakan dakwah Rasul, dakwah para Rasul. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu dakwah mereka seluruhnya, dakwah tauhid,
Dakwah itu tauhid. Mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada farak. Tidak ada perbedaan di antara dakwah mereka itu daripada usulnya, tidak ada perbedaan satupun. Sebagaimana juga disampaikan oleh Syekhuna yaitu Syekh Muhammad Ramzan Al-Hajiri, bahwasanya dakwah para anbiya tersebut adalah dakwah yang wadih, yang jelas. La rumuma fiha. Tidak ada istilahnya samar-samar dalam dakwahnya, tidak ada. Ya, tidak ada yang samar dan tidak ada yang ragu dan tidak ada yang kurang dan tidak ada yang dilebihkan. Dakwah Nabi. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah la ilaha illallah. Seluruh para nabi demikian. Ya, menyampaikan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk ibadati kecuali Allah tabaraka wa taala fis sama' mustawin ala arsyihi. Dakwah jelas. Visi dan misinya jelas, tujuannya jelas. Maksudnya jelas. Bagaimana? Nah, setelah tazkiyah mereka tersebut, wa yu'allimuhumul kitab. Setelah mereka dibersihkan daripada kesyirikan-kesyirikan tadi dan segala bentuk wasannya, baru diajarkan mereka pada mereka Alkitab. Ini kalau Allah, kalau Rasulullah SAW. Wal hikmah. Hikmah itu adalah sunnah. Hikmah di berbagai ayat. Dimanapun antum menemukan kata-kata hikmah di dalam Al-Quran, itu tertuju kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hadis. Ya, hadis. Dimana mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu daripada ayat ini merupakan manhajus tafsir wa tarbiyah. Manhaj yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, tafsir wa tarbiyah. Metode mendidik umat adalah tafsir. Dibersihkan dulu mereka-mereka tersebut daripada bentuk syirkiyat, wal bid'iyat dan sebagainya. Ya, baru nanti tarbiyah, diajar. Diterangkan mereka ini. Kalau Allah, kalau Rasulullah SAW, kalau sahabat, para ulama, itu manhajul Islam, itu manhajul sunnah. Dan itulah manhajul salafus salih di dalam mendidik umat ini. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun seandainya mereka berada dalam kesesatan yang nyata dan sahih. Yang namanya kufur Quraisy pada Muhammad Allah sebelum Nabi kita diutus kepada mereka sallallahu alaihi wasallam adalah fi dhalalin mubin. Di dalam kesesatan yang sangat nyata. Untuk melihat kesesatan apa yang lebih nyata lagi. Anak wanitanya dikubur hidup oleh dia. Anak wanitanya dikubur hidup-hidup, termasuk Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana? Ketika mereka jahiliyah demikian, mereka kubur hidup-hidup. Ya. Dan lebih sesat lagi untuk melihat kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Ma'budat. Benda-benda yang mereka ibadati, mereka yang membuatnya. Setelah mereka ibadati, mereka makan itu sudah, buat dari kue. Makan oleh mereka. Dhalalin mubin. Namun setelah diutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka, baru di tazkiyatuhum wa ta'limuhum. Bagaimana? Dibersihkan, diajarkan, ditarbiyah, dididik, diajar kepada kalimat tauhid. Ya, kalimat ubudiyah. Ya, pengubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Fakanat ni'mata ma'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau fakanat ni'matu ma'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'zama ni'mat al-ummati wa jalliha. Maka adalah
nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah merupakan nikmat yang paling agung dan paling mulia dan paling besar. Ya, paling agung, paling mulia dan paling besar. Wa inna min tamami hadhihi ni'mah. Wa inna min tamami hadhihi ni'mah. Dan sesungguhnya di antara kesempurnaan nikmat ini adalah tawrithullah azza wa jalla al-ulama ulum hadha an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmatullah. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah merupakan nikmat yang paling kubra dan paling besar dan paling mulia. Dan kemudian di antara nikmat ini para rahmatullah, penyempurnaannya lagi, kesempurnaan nikmat tersebut adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mewariskan ilmu ini, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para ulama. Diwariskan ilmu tersebut kepada para ulama. Para ulama, para rahmatullah tahu sendiri, bukan simsalabin terbentuk ini, ya, bukan terbentuknya simsalabin jadi demikian saja, atau sebagaimana orang-orang sufiyin, na'udzubillah wala quwwata illa billah, ya, atau orang sahabiyin, orang-orang yang otodidak dan sebagainya, sufiyin, ya, belajar trepat, kemudian muncul pakai serban jadi ulama. Enggak, bukan ulama, nama juhala namanya. Ya. Nah, fakana al-ulama hum warasatul qa'imina fi ummatihi bi muhimmatil balagh. Nah, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ilmu beliau diwariskan kepada para sahabat. Para sahabat adalah ulama umat ini. A'maq wa ilman. Mereka memiliki ilmu yang sangat dalam. Ya. Dan sangat keji kalau orang mengatakan para sahabat sallallahu alaihi wasallam enggak ada ilmu, kurang ilmunya, tidak ada ilmu, kurang ilmunya. Hanya mengetahui tentang la ilaha illallah saja kemudian jadi dai. Ya subhanallah, beda. Harus dibedakan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah, mereka mengilmuinya, bukannya sekedar lafaz saja, tapi mereka ilmui. Ya, mereka mengilmuinya.